Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, supaya menyembah dan berbakti kepadaku. Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan banyak mengabdi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwa suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku ini telah melaksanakan sholat fardu 5 kali, wa sumtu Ramadan, dan saya ini telah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, wa ahlaltul halala, saya menjadikan yang halal itu halal, atau aku nikmati hanya yang halal, wa haramtul harama, dan aku ini mengharamkan yang haram. Maksudnya saya tinggalkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sesuatu pun. A'adkhulul jannah, apakah ya Rasulullah saya akan masuk surga? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, hanya menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, tidak nambah selain itu, hanya 4 yang saya pegang ini, apakah saya akan masuk surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, kamu akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Selain ada hadis ini, ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang semakna dengan yang pertama, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau ada seorang perempuan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha,
perempuan ini menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan perempuan ini juga taat kepada suaminya, taat dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Qila laha, nanti pada hari kiamat akan diserukan kepadanya, udkhuli al jannata min ayyi abwabin syi'ti, wahai perempuan, masuklah kamu ke dalam surganya Allah melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Dua hadis dalam makna yang sama terkait dengan apa? Kunci masuk surga. Kedua hadis ini mempunyai kesamaan. Apa itu? Dua-duanya menyebut dua amal ibadah, salat dan puasa Ramadan. Salat dan puasa Ramadan ini ibadah yang semua umat Islam, mau miskin, mau kaya, semuanya bisa melaksanakan. Berbeda dengan zakat, haji yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, haji itu wajib untuk yang mampu, zakat itu wajib untuk yang hartanya sampai pada nisab. Tapi untuk ibadah puasa, ibadah salat, semua kaum muslimin insya Allah, kecuali hanya yang berhalangan, tetap mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Yang pertama, Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam hadis ini disebutkan adalah salat. Salat ini ibadah yang luar biasa. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat ini bisa membentengi kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Salat. Jadi insya Allah, orang kalau sholatnya baik, maka kesehariannya juga akan baik. Kalau ada orang yang seakan-akan sholatnya baik, tapi kesehariannya tidak baik, maka orang itu perlu introspeksi tentang kualitas ibadah sholatnya. Jangan-jangan sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena apa? Janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa membentengi kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah salat sehari berapa kali Bapak Ibu? 50 kali. Berarti dalam 24 jam minimal 1 jamnya 2 kali sholat. Kalau kita ambil hikmahnya apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin komunikasi kita dengan Allah berkelanjutan dalam waktu yang sehari sampai 50 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya ini dekat kepadanya. Tapi karena suatu hal dalam komunikasi dengan Nabi Allah Musa, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan, minta diskon, maka dikuranginlah 50 kali sholat menjadi 5 kali sholat dalam 1 hari 1 malam. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selain itu Bapak Ibu sekalian, salat ini ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa di antara manusia yang tidak pernah berdosa kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, para nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, berkomunikasi dengan para sahabat, ara'aita law kana nahran
ara'aita law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, kalau ada sungai yang mengalir di depan pintu salah satu dari kalian, airnya mengalir, airnya bersih, lalu kemudian orang itu mandi di dalam sungai itu atau dari air sungai itu sehari 5 kali mandi. Kalau orang Indonesia satu hari berapa kali mandinya, Pak? 2 ya? Ya, ada yang 3 kali, ada yang sekali. Jarang yang satu hari nggak mandi, itu jarang. Beda dengan orang Arab, orang Mesir, orang Saudi itu jarang mandi. Maka ada kewajiban atau kesunahan mandi sunnah hari Jumat, karena jarang mandi. Tapi kalau orang Indonesia pasti itu pagi mandi, sore mandi. Supaya apa? Badannya menjadi bersih. Itu baru 2 kali mandi. Rasulullah ini menyebutkan bagaimana kalau ada satu orang dalam satu hari itu mandi sampai 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel di badannya? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Orang kalau mandi satu hari 5 kali badannya akan bersih, tidak ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan dengan menganalogkan mandi dengan sholat ini. Wadzalika mithlus shalawatil khams, itulah contoh daripada sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, dengan sholat itu Allah akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Digambarkan oleh Rasulullah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali dalam satu hari yang wajib, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Ibadah yang sunnah seperti ibadah wajib. Ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah, kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Satu ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka di mata Allah sama dengan melaksanakan 70 ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan Ramadan ini sholat sunnah kita galakkan. Qobliyah subuh, sholat duha, sholat tarawih, dan sholat-sholat yang lain untuk membersihkan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada kesulitan dalam yang hidup yang beliau hadapi, apa? Beliau sholat. Ketika ada masalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazinahu amrun shalla. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang bikin beliau sedih, apa yang beliau lakukan? Salat. Ada masalah, salat. Maka dalam hadis riwayat yang lain, beliau juga mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salat." Wahai Bilal, ayo komat, rilekkan kami dengan sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu bukan beban.
Salat itu bukan beban. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada sabar dan salat. Rasulullah ada masalah, beliau salat. Rasulullah ada sedikit yang beliau hadapi tidak enak, ya Bilal, arihna bis-shalah. Rilekkan kami ini dengan salat. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itu salat yang kita lakukan sendirian. Bagaimana kalau salat ini kita lakukan bersama-sama, berjamaah? Tentu fadilahnya, keutamaannya akan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan salat dilakukan berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada salat yang dilakukan sendirian. Itu keutamaan yang pertama. Begitu juga ada hadis-hadis lain yang semakna tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Bapak Ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, sholat menjadi kunci pertama yang disebutkan dalam hadis tadi untuk mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apalagi tadi makan atau menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Bapak Ibu, kemudian setelah sholat selesai kita bahas, masuk kepada wasumtu Ramadan, siam atau puasa Ramadan. Puasa itu kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan Bapak Ibu? Mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. 13 jam, bahkan bisa sampai 14 jam. Dalam waktu yang panjang itulah Allah menyebutkan fa innahu li, ibadah puasa ini rahasia antara aku dengan hambaku, kata Allah. Bahwa yang benar-benar mengetahui bahwa kita ini puasa atau tidak, itu Allah. Jika Bapak Ibu sekalian siang puasa Ramadan panas, kita masuk ke dalam rumah, kita kunci, masuk kamar, kita kunci, kemudian kita minum 1 gelas air, keluar dari rumah, tetangga itu nggak tahu kalau kita sudah tidak berpuasa, nggak tahu. Maka keutamaan ibadah puasa ini disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amal ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya ini ada rumusnya Bapak Ibu sekalian. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu hitungannya per huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 tambah Alif Lam Mim tambah 3, berapa berarti? 22 kebaikan. 22 kali 10 itu secara matematis. Kalau ada pembangunan masjid
pembangunan musola, pondok pesantren, musola, lembaga pendidikan sabilillah, kita membantu sahabat-sahabat kita di Palestina, jihad fisabilillah, maka pahalanya adalah 700 kali lipat. Tapi untuk ibadah puasa ini berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa ibadah ini adalah khusus untuk aku, khusus rahasia antara aku dengan hambaku, maka aku akan mengganjarnya, dan itu terserah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan ini menyebutkan syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun atau bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Untuk menunjang itu semua, sebagai goal tujuan daripada ibadah puasa apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk mencapai itu fasilitas diberikan oleh Allah. Apa itu? Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu, stop, tidak menggoda manusia pada bulan suci Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini setan apa? Stop, tidak menggoda manusia. Jadi kita ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri tanpa godaan setan. Kita ini melawan hawa nafsu kita masing-masing. Maka disinilah kita bisa mengukur diri kita. Kalau pada bulan Ramadan ini kita masih males sholat, meninggalkan sholat, itu bukan karena godaan setan. Kalau pada bulan Ramadan ini tidak berpuasa, itu bukan karena godaan setan. Kalau pada bulan Ramadan ini tidak baca Al-Quran, tidak zikir, tidak sholawat, tidak sedekah, itu bukan karena godaan setan. Itulah gambaran diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, karena puasa ini adalah pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dilipat gandakan, dosa kita diampuni oleh Allah. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa karena Allah lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka keluar dari bulan suci Ramadan kita selalu mengatakan minal aidina wal faizin, kita menjadi bersih, tidak mempunyai dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Minal aidina wal faizin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa, kita juga diperintahkan untuk memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kalau di Indonesia biasanya disebut takjil. Disebutkan oleh Rasulullah, wa man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, 3 dia akan mendapatkan: diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kafaratun lidzunubihi, diselamatkan dari siksa api neraka, wa itqu raqabatihi minan nar,
ketiga, mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa yang dia berikan berbuka kepadanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. 3 keistimewaan orang memberikan berbuka pada orang yang berpuasa. Itu belum yang berpuasa. Ketika mendengar kabar gembira itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua dari kita ini mampu memberikan berbuka puasa. Bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, 3 keistimewaan tadi: diampuni dosanya oleh Allah, diselamatkan dari siksa api neraka, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maka kalau di Arab Saudi itu setengah memaksa itu untuk berbuka di tempat orang yang menyediakan berbuka, diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberikan berbuka, walaupun ala tamratin, 1 buah kurma. Dapat 3 keistimewaan tadi. Au syurbatu ma'in, memberikan air minum kepada orang yang berpuasa. 3 keistimewaan tadi diberikan oleh Allah. Yang ketiga, au madaqqatu labanin, sak seruputan atau 1 sendok air susu, mendapatkan 3 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Diampuni dosanya oleh Allah, diselamatkan dari siksa api neraka, dan 3, mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka kepadanya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, 2 kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang keempat, wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Aku hanya menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu yang haram. Semua yang ada ini halal kecuali yang diharamkan oleh Allah sebagai cobaan bagi kita. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan lain dan seterusnya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau sesuatu yang halal yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan cara mencuri, menipu orang, dan lain sebagainya. Itu 3 itu kalau kita lakukan, kita akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan pada pagi yang penuh barokah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan banyak amal ibadah kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.